Hello, let me introduce myself. My full name is Arnil Clara Paputongan. People call me Clara. I am 19 years old. I'm a student of the Faculty of Literature, third semester. In this video, I will explain the meaning, formula, and examples of past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, past tense digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas masa lalu. Definisi dalam bahasa Inggris, simple past tense verbs, also called past simple or preterite, show action that occurred and was completed at a particular time in the past. Apa rumus simple past tense? Secara umum, rumus simple past tense adalah subject plus verb to plus object plus complement. Tapi, nyatanya nggak sesederhana itu. Ada dua bentuk kalimat yang otomatis menyebabkan perbedaan rumus. Apa saja ciri-ciri simple past tense? Pertama, pada simple past tense, verb yang digunakan selalu bentuk kedua untuk menandakan aktivitas yang terjadi di masa lampau atau menggunakan to be, was, were. Kedua, menggunakan time signal bentuk lampau seperti last night, yesterday, dan lain-lain. Ketiga, memakai kata kerja regular dan irregular. Rumus simple past tense. Pertama, nominal simple past tense. Pada kalimat nominal, bagian predikat akan diisi oleh to be, was, were sebagai bentuk lampau to be setara dengan am dan are dari simple present tense. Di bawah merupakan rumus dari nominal simple past tense. Kalimat positif, subject plus to be, was, were plus complement. Kalimat negatif, subject plus to be, was, were plus not plus complement. Kalimat tanya, to be, was, were plus subject plus complement. Contoh kalimat positif pertama, I was a teacher. Kedua, she was fat. Ketiga, we were a doctor. Keempat, they were rich. Kalimat negatif pertama, I was not fat. Kedua, she was not sick yesterday. Ketiga, we were not tired. Keempat, they were not a bad kid. Kalimat tanya, was she so bossy? Kedua, was Intan happy to work here? Ketiga, were they happy to work here? Keempat, were you late to come to the office? Kedua, verbal simple past tense. Kata kerja pada tenses terdiri dari 3 bentuk, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Dalam hal ini, sebagai kalimat simple past tense yang akan mengisi posisi predikat adalah verb 2 atau kata kerja kedua. Artinya, kata kerja ini sudah bukan lagi yang dasar alias sudah berubah bentuk karena dipengaruhi oleh waktu atau lampau. Berikut ini merupakan rumus verbal simple past tense. Kalimat positif, subject plus verb to plus complement. Kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb 1. Kalimat tanya, did plus subject plus verb 1. Saat menggunakan rumus simple past tense untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya, maka kata kerja akan kembali ke dasar, karena di sana sudah tertera did atau did not sebagai bentuk lampau dari do dan does. Berikut ini contoh kalimat verbal simple past tense. Kalimat positif, the nurse went to the hospital yesterday. Kalimat negatif, the nurse didn't go to the hospital yesterday. Kalimat tanya, Did the nurse go to the hospital yesterday? Kita masuk dalam regular verb dan irregular verb. Dalam bahasa Inggris, terdapat 2 jenis perubahan kata kerja berdasarkan waktu, yaitu regular verb yang artinya kata kerja beraturan, dan irregular verb yang artinya kata kerja tidak beraturan. Pertama, regular verb. Pada verb ini, setiap kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed, d, atau ied setelah kata kerja dasar atau kata kerja bentuk pertama. Namun, kamu perlu perhatikan beberapa aturan ini. Jika kata kerjanya berakhiran e, tambahkan saja d.
Misalnya, simple past tense dari move menjadi moved. Jika kata kerjanya berakhiran konsonan, tambahkan saja ed. Misalnya dari dump menjadi dumped. Untuk kata kerja yang berakhiran y biasanya berubah menjadi i. Jika mengikuti konsonan, lalu tambahkan ed. Misalnya dari cry menjadi cried. Regular verb dalam simple past tense. Contoh dari regular verb dalam suatu kalimat, she moved to the other division. Kedua, I didn't dump a banana peel into the trash. Ketiga, did the baby cry last night? Kedua, irregular verb. Sesuai dengan artinya, yaitu kata kerja tidak beraturan, maka verb ini berubah dari bentuk kata kerja pertama. Verb 1, verb 2, dan verb 3 bentuknya tidak sama. Verb 2 dan verb 3 tidak berubah dari verb 1, dan pada akhir kata tidak ditambahkan apapun. Verb 2 dan verb 3 bentuknya saja sama, namun berbeda dengan verb 1. Irregular verb dalam past tense. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja tak beraturan adalah sebagai berikut. Pertama, she fell off the bike yesterday. Kedua, they didn't hurt the cat last night. Ketiga, did she keep the money last week? Oke, kita lanjut ke bagian keterangan waktu. Adverb of frequency or adverb of time. Time words atau adverb of time akan selalu ada dan menjadi pelengkap setiap tenses dalam bahasa Inggris. Fungsi simple past tense. Pertama, menjelaskan aktivitas yang biasa dilakukan di masa lampau. Contohnya, when I was in senior high school, I went to school at 7 a.m. Kedua, menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Contoh, I was sick 2 days ago. Ketiga, menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Contoh, she hit her boyfriend last night. Keempat, menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di waktu lampau. Contoh, Bambang was happy to see his girlfriend. Kelima, menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Contoh, I used to love him but not anymore. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang simple past tense, dan di akhir video kali ini saya sekaligus ingin mempromosikan kampus saya, salah satu kampus terbaik yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang di dalamnya terdapat 6 fakultas, yakni Fakultas Keperawatan, Fakultas Fisip, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Fakultas Sastra setiap tahunnya mengadakan studi tour untuk semua mahasiswa Fakultas Sastra. Fakultas Sastra juga bukan cuma belajar budaya Indonesia, namun juga belajar budaya asing yang termasuk di dalamnya budaya Inggris dan budaya Amerika. So, tunggu apa lagi teman-teman? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Sastra. Dream big and make it happen. Thank you.